Shalom saudara semua dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, seberapa kita yang hadir pada saat ini ada sukacita? Coba lambaikan tangan kita. Saya percaya bahwa kita semua bersukacita karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa pada pagi hari ini, buat segala kebaikan dan anugerahmu di dalam hidup kami. Pagi ini kami sungguh bersukacita Tuhan, sebab Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami umatmu di tempat ini. Dan biarlah pada saat ini kami akan menaikkan pujian kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, untuk segala hormat dan kemuliaan bagi namamu Bapa. Dan terimalah setiap pujian dan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi
percaya kuasa urapan-Mu akan turun ke atas kami semua umat-Mu, sehingga kami diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru, dan ada sukacita yang baru, karena Roh Kudus adalah Roh penolong dan penghibur untuk kami semua. Terima kasih Tuhan buat pelawatan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa kami selalu siap untuk mendengar akan panggilan-Mu Tuhan yang kudus, karena sangkakala Allah selalu dibunyikan untuk kami umat-Mu yang percaya, dan kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita semua, sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus. Mari sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama
Kudus, penuhi kami selalu umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu lapar haus akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tahu bahwa saat ini gereja Tuhan masih di dalam suasana Pentakosta. Mari saudara tetap minta dipenuhi Roh Kudus. Lapar hauslah akan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan yang baru sebagai penolong dan penghibur kita semua. Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Jamalah ku rindu
kami saat ini Tuhan. Penuhi kami, inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup. Pujian ini akan menjadi bagian-Mu dalam Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, mintalah Tuhan mengubahkan hati kita. Ubah hatiku, jadikanku selebar-lebarnya untuk Engkau masuk di dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau berfirman pada kami, yang memberikan kekuatan yang baru untuk kami semua umat-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mengalirlah bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan. Urapan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Ya, Dia Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penebus kita. Dia yang menyertai kita. Kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sebagai firman Tuhan. Ini semua berkat karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita datang ke tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang kita permuliakan. Ya. Haleluya. Mari kita mendengar sebagian firman Tuhan, yaitu Roh Kudus memberi kuasa. Ya. Roh Kudus memberi kuasa. Jadi kuasa apa? Kemampuan, kesanggupan yang bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Kita perlu kekuatan yang bukan bersumber dari kita, tapi ada kekuatan yang dari Tuhan. Jadi dinamos, dan kekuatan yang terus bekerja supaya kita tetap di dalam Tuhan. Jadi kuasa itu bekerja pada waktu Roh Kudus turun atas kita. Dan kita lihat sekarang, jadi
Yesus 2000 tahun yang lalu datang, dia adalah Allah. Ya. Jadi sebelum perjanjian baru itu namanya Allah Bapa, tapi setelah Yesus datang ke dunia berupa menjadi manusia, itu adalah Allah Anak. Tapi Yesus sekarang naik ke surga, dan yang sekarang yang bekerja Allah Roh Kudus. Amin. Jadi Anda bisa ngomong sama Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus hibur saya. Ya, karena Roh Kudus itu adalah Yesus. Yang Yesus sekarang ada di surga. Dia duduk di kanan Allah Bapa, tapi yang sekarang adalah Roh Kudus. Kalau Allah dulu ada di surga, perjanjian lama, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah berfirman, dia tinggal di surga. Kemudian karena kasihnya kepada manusia, dikirimkan Yesus ke dunia. Yesus adalah Allah. Dia lahir lewat Maria, dan di dalam Yesus adalah Roh Kudus 100%, dan keluar firman Tuhan 100%. Jadi itu adalah kasih karunia. Jadi Yesus dulu adalah Tuhan, Allah yang berubah menjadi manusia, turun ke dunia menjadi daging, kumpul bersama manusia. Di mana ada murid Yesus, di situ ada Yesus. Dia bisa berteman, berkumpul dengan manusia. Itulah kasih karunia Allah. Mana ada Allah yang seperti Yesus? Mana ada Tuhan seperti Yesus? Tidak ada yang mau berteman dengan saudara dan saya. Amin. Tapi kemudian Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus orang percaya. Amin. Kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia tersalib karena dosa kita. Jadi Anda diampuni karena Kristus yang sudah mati. Dan firman Tuhan katakan pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena dia Tuhan. Allah membangkitkan Yesus. Allah berkuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Amin. Tidak berubah. Karena itu Yesus katakan, aku tidak berubah. Dulu aku bisa menyembuhkan orang sakit. Sekarang aku juga bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Karena dia adalah Tuhan. Ya. Jadi apapun keadaan kita, dan kemudian Yesus mati dan bangkit, dan dia mempertemukan kepada murid-muridnya, dan kepada salah satu muridnya yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dia katakan begini, kalau aku udah ketemu Yesus yang dipaku, bekas pakunya dan lambung yang dicucukkan lewat tombak itu ditusukkan kepada Yesus, kalau saya nggak melihat sendiri, saya nggak percaya. Memang pada waktu Yesus bangkit, Thomas tidak ada di sana. Dia beritakan, kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, ini akulah Yesus, Tuhan. Ini bekas yang aku dipaku di atas kayu salib. Dan inilah lambung yang ditusuk oleh tombak, oleh tentara Romawi. Kemudian, apakah kamu nggak percaya? Enggak Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Karena Yesus itu katakan kepada orang Thomas, kamu percaya karena engkau melihat aku. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya bahwa Yesus ada. Amin. Jadi kita tidak melihat Yesus nampak 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Tapi kita melihat Yesus secara mata, secara iman bahwa Yesus ada tempat ini. Amin. Engkau adalah orang yang berbahagia. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Hidup sampai sekarang dia hidup. Dan kemudian dia naik ke surga. Dia berpesan kepada muridnya, kamu harus kumpul di Yerusalem. Aku akan mencurahkan kuasaku, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Yang ada di dalam Yesus itu dicurahkan kepada orang percaya, kepada murid-muridnya. Amin. Ya. Jadi diberikan apa yang ada di dalam Yesus, diberikan kepada murid-muridnya, yaitu kuasa yang membangkitkan,
kuasa yang menghidupkan itu diberikan kepada orang percaya. Dan kemudian Yesus yang dulunya berubah menjadi manusia bersama-sama manusia. Itulah kasih karunia Allah. Tapi Yesus sekarang ada di surga. Tapi dia katakan, aku akan berikan Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun atas kamu, berdiam di dalam kamu. Jadi ingat, Allah dulunya menciptakan langit bumi, ada di surga, kemudian turun menjadi manusia, kumpul bersama manusia. Itulah kasih karunia, di mana ada Yesus, ada teman-teman, ada murid-muridnya menjadi manusia. Waktu Yesus makan, murid-murid makan. Tapi kemudian Yesus ada di surga, sekarang Roh Kudus turun, berdiam di dalam hati kita, berdiam di dalam hidup kita. Gunanya apa? Tuhan tidak jauh dari saudara. Amin. Allah yang mengasihi saudara, Allah yang mencintai saudara. Karena itu tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan kita yang mengasihi saudara. Dia selalu perhatikan kita dari mati, bangkit, naik ke surga. Dia katakan, aku akan ke surga, di mana aku tinggal, nanti kamu bersama-sama dengan aku di surga. Amin. Orang yang percaya tempat tinggalnya nanti rumahnya di surga. Amin. Ya, karena dunia semakin hari semakin bergelora, enggak menentu. Dunia ini tidak menetap. Naik turun ya. Seperti harga emas, naik turun. Hati ini sukacita, hati kita besok enggak enak, ya kan? Sumpek, ya kan? Besok lagi enak, ya kan? Ya. Naik turun. Saya yakin Anda selamanya tidak susah. Anda suatu saat akan bersukacita selama dunia. Tapi saya lihat Anda tidak selamanya bersukacita selama di dunia. Anda pasti ada suatu saat namanya sedih. Amin. Karena itu Anda perlu Roh Kudus. Anda perlu penolong. Amin. Itulah Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus yang menghibur saudara. Amin. Pada waktu dikala kita susah, ya kan? Suami, istri, anak belum tentu mengerti kita. Tapi Tuhan yang di dalam kita mengerti apa yang ada dalam hati kita. Itulah Roh Kudus. Amin. Karena itu inginkan Roh Kudus memenuhi hatimu. Dan Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya Yesus. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 dan disambung dengan 8. Jadi Roh Kudus turun kepada orang yang percaya Yesus. Roh Kudus turun bukan orang yang tidak percaya Yesus. Jadi kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan disambung dengan ayat 8. 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Terus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Roh Kudus diberikan orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita mengambil keputusan, kita menerima Yesus, kita dibaptis air oleh hamba Tuhan, oleh manusia. Tapi kita dibaptis Roh Kudus, karena Yesus sendiri yang membaptis saudara dan saya. Amin. Ini rindukan Anda bukan hanya sekedar dibaptis air, tapi rindukan Tuhan, baptis aku dengan Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus, kuasai aku Roh Kudus. Setiap hari kita hanya minta Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Amin. Jadi karena itu yang terbaik, karena itulah yang bisa menolong Anda. Hari-hari ini kehidupan kita penuh tantangan, penuh gelora, tidak menentu. Tetapi kita perlu kekuatan yang bersumber dari Tuhan, yaitu Roh Kudus memenuhi kita, memampukan kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan.
Dengan Tuhan kita bisa. Amin. Tanpa Tuhan kita lemah. Tapi saya melihat kalau bersama Tuhan kita dimampukan untuk terus berjalan di atas dunia ini. Amin. Ya. Jadi saya melihat Roh Kudus diberikan. Jadi minta terus baptis aku dengan Roh Kudus. Kau yang mengalami baptisan air, dulu dibaptis dengan hamba Tuhan manusia, tapi kau minta Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Amin. Jadi karena itulah yang utama. Hari-hari ini perlu itu yang utama. Amin. Roh yang menguatkan di luar kemampuan saudara. Haleluya. Jadi saya melihat itu diberikan orang yang menerima percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dan bagaimana apa tujuannya Roh Kudus diberikan? Tujuannya itu mengapa kuasa itu bekerja kepada diri saudara? Apa tujuannya? Coba bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja? Apa untuk kita? Roh Kudus untuk kita itu apa? Coba kisah Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi Tuhan itu tidak jauh. Roh Allah itu adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam hatimu. Jadi engkau jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kalau engkau sendiri, ingat ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ya, jadi kadang-kadang orang tua ini ya, kita nanti ada anak sudah tinggal sendiri, berumah tangga sendiri, sibuk sendiri, ya kan? Kita ini dengan siapa dikaitkan? Tapi ingat, kita ada Yesus di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Ya, bersekutu dengan Roh Kudus, ya. Jadi saya melihat itu diberikan barang siapa yang mengasihi Yesus. Ya. Barang siapa yang mengasihi Yesus. Dan firman Tuhan katakan begini, itu tidak diberikan kepada dunia, itu diberikan kepada yang mengasihi Yesus. Kayak itu firman Tuhan katakan 1 Yohanes berapa itu? Katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Karena apa? Yang tumbuh adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan. Itu yang tumbuh di dunia. Kalau miskin, hidupnya biasa-biasa. Kalau sudah diberkati Tuhan, dulunya melihat orang itu begini, sekarang kalau sudah diberkati Tuhan, melihatnya gini ya, agak matanya ke atas. Jadi beda ya. Jadi ingat, kalau kita mengasihi dunia, maka kita tidak mendapat Roh Kudus. Apa? Kita harus melepaskan apa yang di dunia. Bukan berarti nggak punya mobil, nggak punya rumah, enggak, punya toko, enggak. Artinya engkau jangan mengasihi. Engkau hanya mengasihi Yesus yang mati untuk saudara. Amin. Tanpa salib Kristus tidak ada kita hari ini. Kita tidak mungkin ada di hari ini. Karena tidak ada satu manusia yang bisa mengampuni, hanya Yesus yang mau berkorban untuk saudara dan saya. Dia berkorban di atas kayu salib. Dia dimahkotai duri. Dia dipaku di atas kayu salib. Dia dicambuk. Bilut-bilutnya menyembuhkan saudara dan saya. Karena dia mau tanggung semuanya. Segala dosa saudara, kesalahan saudara. Jangan ingat-ingat dosa.
Itu sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Amin. Karena kau iman kepada Kristus dan kau adalah ciptaan baru. Karena itu apa? Jangan kuasai apa yang kau miliki. Pada waktu engkau ibadah. Amin. Jangan nanti tutup dulu tokonya, kurang seberapa jam. Mari gitu seberapa jam, kurang 5 menit. Mari 5 menit kebabas, lebih 5 menit. Besok lagi kan ada ibadah lagi. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, enggak. Kristus sudah mati bagiku. Aku harus cukup gelap. Aku mau berangkat. Dia hidup karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi ingat, ya, kalau kau doa, enggak sebentar, ini cik repot. Ya. Roh Kudus katakan, kamu berdoa. Amin. Enggak, masih ini repot. Nanti lama-lama suara itu enggak ada lagi. Sudah, jangan berdoa, besok saja sama aja. Yang gitu. Akhirnya di dunia yang menguasai. Jadi ingat, jadi itu diberikan kepada siapa? Yang beriman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati dan bangkit untuk kita, dan dia naik ke surga karena mengasihi saudara. Dia berikan Roh Kudus karena sayang kepada saudara. Firman Tuhan katakan begini, dia katakan kepada murid-muridnya, engkau tidak akan seorang diri seperti ayam yang kehilangan induk, tapi aku akan curahkan Roh Kudus pribadiku. Aku akan menyertai engkau. Kalau engkau bersama aku dulu, tapi sekarang aku akan berdiam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus. Amin. Dan itu orang yang mengasihi Yesus, pasti Roh Kudus menolong saudara. Kalau ingin kau melakukan firman kehendak Tuhan, aku nggak mampu ini, kau katakan kepada Roh Kudus tolong. Mungkin kalau engkau kurang mengasihi istri, kau kurang mengasihi suami, kau kurang mengasihi anak, kau kurang mengasihi orang lain, katakan kepada Roh Kudus, Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi orang lain, tolong Roh Kudus mampukan aku. Mungkin kau nggak mampu bersabar, katakan Roh Kudus, tolong aku sabar karena aku mengasihi Yesus. Amin. Apa yang kau lakukan karena kau mencintai Yesus, karena kau beriman kepada Yesus. Amin. Kau beribadah karena kau mengasihi Yesus. Amin. Maka Roh Kudus akan turun kepada saudara. Amin. Roh penolong akan memenuhi saudara. Jadi saya melihat, jadi diberikan kepada, yaitu untuk menolong, untuk menghibur. Amin. Ya. Kadang-kadang kita ini ya, saya secara pribadi pernah mengalami, ya kan. Saya adik saya yang ketiga itu dipanggil Tuhan, ya kan. Adik yang mengasihi saya, ya kan. Adik saya itu 4 dengan saya. Tapi adik yang dipanggil ini adik yang mengasihi saya. Ya, di mana saya ada, saya sakit, di rumah sakit, dia selalu ngepel saya. Ini, tapi dipanggil Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menolong saya. Hanya Roh Kudus yang menghibur saya. Tanpa Roh Kudus saya hancur secara hati. Tapi Roh Kudus yang memampukan saya, menghibur saya. Jadi jangan takut, Roh Kudus ada bersama saudara untuk menolong saudara. Amin. Jadi suatu saat ada yang meninggalkan kita, tapi ingat, ada Roh Kudus yang menolong saudara. Amin. Jadi Roh Kudus itu menolong saudara, memampukan saudara. Bukan hanya itu saja. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roh Kudus itu katakan begini. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah, bahwa Roh Kudus itu turut bekerja menolong saudara dan saya. Di mana Anda bekerja, mungkin hari-hari ini kita perlu
kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Hari semakin sulit. Hari semakin suka. Hari semakin jahat. Tapi ingat, di dalammu ada Roh Kudus yang menolong saudara, memampukan saudara untuk terus menghadapi kehidupan ini. Amin. Jadi saya melihat dia menolong dalam rumah tangga. Jadi untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau Anda diberkati, Anda berhasil, itu tujuan Tuhan. Betul apa enggak? Karena saya yakin Allah kita ingin anak-anaknya berhasil. Karena itu dia turut bekerja. Roh Kudus dikirimkan, dicurahkan untuk menolong saudara, memampukan saudara bekerja bersama Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Aku mau bekerja Roh Kudus. Tolong mampukan aku untuk melayani juga-jugaku Roh Kudus. Juga-jugaku kadang-kadang cerewet-cerewet Roh Kudus. Tolong aku, mampukan aku, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang kita menghadapi kehidupan, ya kan? Menghadapi orang, ya, Roh Kudus mampukan aku. Jadi ini diberikan. Jadi Allah turut bekerja, baik di dalam rumah tanggamu. Amin. Ingat ada Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Tolong berikan kasih-Mu terus, curahkan untuk aku mengasihi keluargaku. Amin. Jadi ingat, Roh Kudus turut bekerja. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Siapa sih yang nggak mau ingin aku mengasihi istri, aku mengasihi anak, itu semua. Tapi kadang-kadang suaminya seperti ini, kita tetap mengasihi. Bagaimana? Kalau bukan dengan kekuatan Roh Kudus kita, saya nggak mau. Ya, kadang-kadang ada yang istrinya cerewet, ya kan? Tapi suami tetap mengasihi. Itu kalau bukan Roh Kudus mana bisa, ya kan? Jadi Roh Kudus memampukan saudara. Apapun keadaan saudara, ingat kau ada Roh Kudus. Minta tolong sama Roh Kudus. Amin. Allah turut bekerja dalam kehidupan masa depan. Jadi dia bekerja untuk kita. Amin. Memampukan kita. Jadi saya melihat untuk pribadi kita masing-masing perlu Roh Kudus, ya. Jadi yang kedua, jadi bagaimana cara turunnya Roh Kudus? Nah ini, bagaimana cara bekerjanya Roh Kudus? Ya. Ya. Cara Roh Kudus turun yaitu Lukas 24 ayat 40. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Ayo. Lukas 24 ayat 49. Turunnya Roh Kudus, bekerjanya Roh Kudus dimulai dari mana? Ya. Lukas 24 ayat 49, firman Tuhan katakan begini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi pada waktu Yesus bangkit, dia ngomong sama muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem, nantikan kuasa Tuhan bekerja, yaitu Roh Kudus turun. Pada waktu aku naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun kepadamu. Nantikan itu. Jadi kita ibadah ini, kita harus punya kebersamaan. Hanya Yesus itu pengharapan saudara dan saya. Amin. Jadi saya melihat kisah para rasul, mereka sehati berdoa, sehati. Jadi kita ini banyak orang, tapi keinginan kita ini sama. Hanya Yesus Kristus pengharapan saudara dan saya. Hanya Roh Kudus. Pada waktu kita sama-sama memuliakan Yesus, hanya Yesus yang dipermuliakan. Maka firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memenuhi saudara dan saya. Amin. Jadi pada waktu mereka bersekutu bersama-sama, Roh Kudus dicurahkan. Amin. Karena kerinduannya tidak ada lain, hanya Yesus Kristus Tuhan. Pengharapannya Yesus.
mereka sehati, mereka berdoa. Jadi karena itu harapkan, hanya satu pengharapan. Karena itu banyak orang di tempat ini, mungkin banyak pengharapan ini dan itu. Tapi ingat, tinggalkan dulu. Mari, hanya satu, aku ingin memuliakan Yesus di tempat ini. Amin. Pada waktu kita memuliakan Yesus sehati dan kita berdoa, aku hanya minta Roh Kudus penuhi aku. Maka pada waktu itu Roh Kudus dijanjikan turun kepada orang percaya. Amin. Jadi saudara, ini adalah kumpulan orang percaya akan janji Tuhan. Jadi pada waktu beribadah kita inginkan Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Karena pada waktu memuliakan Yesus, jadi bukan sekedar jadi orang baik, tapi adalah orang yang percaya. Amin. Ya, orang percaya pasti baik. Amin. Orang baik belum tentu orang percaya. Amin. Jadi ingat. Jadi pada waktu mereka berkumpul bersatu. Karena itu firman Tuhan katakan begini. 2-3 orang dalam namaku bersekutu mencari namaku, beribadah karena namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Jadi ingat, Roh Kudus dicurahkan untuk orang percaya, ada kesatuan hati, ada satu pengharapan. Tinggalkan apa yang di dunia, tapi hanya harapan yang di atas. Itulah Roh Kudus. Dengan muliakan Yesus, maka Roh Kudus akan memenuhi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Banyak pengharapan di dunia, tapi tinggalkan dulu, taruh dulu. Ingat, muliakan Yesus. Pada waktu Anda memuliakan Yesus, pada waktu ada kesatuan, maka supaya orang percaya akan janji Tuhan, maka Roh Kudus turun memenuhi kita. Amin. Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Jadi itu kesatuan hati. Karena itu satukan hati, bukan kepentingan pribadi lepas pribadi. Ini hanya kerinduanku mengharapkan Tuhan. Amin. Jadi saya melihat mereka sehati. Kisah Rasul pasal 1. Pada waktu murid-murid berkumpul, itu ada berapa orang? Mereka sehati, nggak ada pengharapan lain, hanya mengharapkan janji Tuhan, yaitu janji yang dari surga, bukan janji yang dari dunia ini, janji yang dari atas. Amin. Jadi harapkan janji yang dari atas itu memenuhi saudara. Amin. Jadi ingat, itu yang diutamakan. Jadi kekayaan surgawi, hikmat Allah, kemampuan Allah, kesanggupan Allah, biar turun memenuhi kita. Jadi pengharapannya hanya yang di atas. Amin. Pada waktu mereka bersatu hati, orang percaya itu tinggal tunggu janji. Kisah Rasul pasal 2. Maka tiba-tiba, jadi Roh Kudus itu tiba-tiba terjadi sesuatu kegerakan. Ada lawatan Tuhan. Jadi bukan menurut pikiran manusia, itu pikiran Allah. Amin. Kita cuma menanti, mengharapkan yang dari atas. Amin. Bukan yang dari dunia. Tapi kalau dari dunia ini, maka Tuhan katakan, ya kan, maka Roh Kudus tidak akan turun atas kita. Tapi kalau kita mengharapkan di atas, Roh Kudus akan memenuhi kita. Amin. Satu pengharapan, kita hanya memuliakan Yesus di tempat ini. Kita hanya mengasihi Tuhan di tempat ini, karena Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi caranya itu, di mana ada doa, harapan ada Yesus. Muliakan Yesus. Karena itu pada waktu memuji, menyembah Yesus, jangan tutup mulut. Amin. Buka mulutnya keras-keras, gak apa-apa. Kalau bisa orang yang tua memuji Tuhan joget, ya kan? Kalau poco-poco orang tua itu ya, di luar-luar, wah luar biasa. Di tempat ini juga muliakan Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Ya kan? Jangan merasa tua, tapi muliakan Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Jadi saya melihat itulah harus ada satu kesatuan hati. Kan itu saya sering perkatakan, kita ini kesatuan hati kita ini apa pengharapan kita? Ada yang pengharapannya dunia macam-macam, bla bla bla. Ya kan? Kadang-kadang gini, aku sakit minta sembuh. Setelah sembuh, apa ya? Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, apa enggak? Enggak. Mari gitu nanti berapa tahun lagi, apakah manusia itu enggak sakit lagi? Apakah terus sembuh, sehat selama-lamanya?
selama di dunia? Enggak. Tapi suatu saat sakit lagi. Minta doa lagi. Minta sembuh lagi. Besok sudah sembuh. Minta doa lagi. Sakit lagi. Minta doa lagi. Gak selesai-selesai. Amin. Kalau sudah diberkati, dulunya tokonya kecil. Setelah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, diberkati Tuhan. Dibuka jalan. Minta supaya tambah berkatnya. Dulu tokonya 1, minta 2. Setelah 2, minta 3. Apakah terus selesai? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, merasa cukup Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Ya, tetapi kalau Anda mengasihi Yesus, kepenuhan Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi orang yang mengasihi, Anda boleh memiliki, kuasai, Anda diberi otoritas. Tutup, buka, bekerja. Ayo, semua, ayo atur. Kamu punya kuasa. Dulunya kamu gak punya kuasa, sekarang kamu punya kuasa. Ya kan? Lewat perkataanmu, karyawan-karyawan manut sama kamu. Kamu punya kuasa. Tapi ingat, otoritas itu sebatas kita di dunia. Tapi ingat, ada kekekalan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi saya mengharapkan kalau datang di tempat ini banyak, suaranya harus lebih lagi. Jangan 50 orang yang datang, 40, tapi suaranya hanya suara 5. Yang lainnya enggak bersuara. Amin. Mari berkatakan dengan mulut, dengan hati percaya, kamu diselamatkan. Artinya dari perkataan iman, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Amin. Ya, jadi pada waktu kita beribadah hanya ada satu kesatuan roh, yaitu hanya memuliakan Yesus. Amin. Kau meskipun ada masalah, tinggalkan masalahmu. Saya yakin pada waktu Yesus hadir, saya yakin permasalahanmu akan selesai karena Tuhan yang mengerjakan. Amin. Ya. Saya dulu begitu. Saya enggak, kalau ibadah hanya ikut-ikutan. Tapi setelah mengalami masalah-masalah tekanan kehidupan, saya enggak lagi apa itu masalah apa enggak. Yang penting saya ingin ketemu Tuhan. Kenapa? Saya kurang damai sejahtera. Pada waktu saya di ibadah, saya merasakan ada damai sejahtera. Kemudian akhirnya kok saya damai sejahtera kok hanya di gereja ya. Maka karena itu saya di rumah cari Tuhan. Saya mengikuti apa yang ada di gereja. Saya memuliakan Yesus. Pada waktu saya memuliakan Yesus, saya katakan begini, haleluya, haleluya. Saya bisa nyanyi itu hanya haleluya, haleluya aja. Saya ini bukan bisa nyanyi gitu ya. Yang paling ingat itu haleluya, haleluya itu paling ingat. Haleluya, haleluya itu saya paling ingat. Saya nyanyi itu, saya memuliakan itu. Kemudian suara marah gitu, tiba-tiba saya dikuasai Tuhan. Namanya haleluya ini berubah. Haleluya, haleluya. Saya sadar, sadar ini apa ini ya. Tapi saya lepaskan. Kemudian beban saya hilang. Seperti terangkat. Itu tiba-tiba. Kemudian saya pikir besok lagi seperti itu. Nggak bisa. Jadi saya harap. Jadi itu bukan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Allah yang mengerjakan. Bukan hebat-hebatnya manusia. Amin. Tapi kerinduan manusia, kerinduan orang percaya hanya Yesus, memuliakan Yesus, maka Roh Kudus tiba-tiba akan menguasai saudara. Amin. Jadi saya melihat, kemudian ternyata ini bukan rancangan manusia, ini rancangan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi pada waktu persekutuan ini, pada waktu doa bersama, hanya kesatuan. Kesatuan apa? Seperti murid-murid, kesatuan hati, hanya berdoa, mengharapkan janji Tuhan. Aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Itu yang diharapkan dari beberapa orang itu. Gak ada lagi. Jadi pengharapannya sama, tujuannya sama, gak ada yang lain. Maka Roh Kudus dicurahkan. Amin.
Jadi di sini pengharapannya sama akan janji Tuhan. Ya. Dan ketika saya melihat begini, Roh Kudus dicurahkan yaitu untuk apa? Kisah 1 ayat 8 dikatakan begini. Kisah 1 ayat 8 tadi, Kisah 1 ayat 8, ya. Kuasa Tuhan diberikan, Roh Kudus turun memenuhi hati kita. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk menjadi saksi Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itulah yang mengampuni dosa manusia. Yesus itu bukan hanya mati, tetapi Yesus itu bangkit. Bukan hanya bangkit, tetapi Yesus itu naik ke surga. Karena itu di dalamku ada kuasa, yaitu Roh Kudus. Dia saksikan kepada orang lain. Amin. Dia beritakan Yesus. Amin. Beritakan Yesus. Jadi menjadi saksi Tuhan. Anda mengalami Yesus. Anda pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saksikan kalau bukan Tuhan. Bukan karena aku, tapi ini karena kebaikan Tuhan. Gak mungkin tanpa Tuhan aku bisa begini. Kau saksikan itu. Amin. Jadi apa yang kau alami dengan Tuhan, saksikan itu. Itu kebaikan Tuhan. Amin. Harus diberitakan kepada orang lain, ditularkan supaya orang lain menerima Yesus. Karena firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Jadi ingat, semuanya nanti menuju kebinasaan. Di Yerusalem, di rumah tanggamu, kau menjadi saksi. Kau bukan hanya sekedar baik, tapi tujuan baik ini ada misi Tuhan. Ingin menyelamatkan keluargamu. Amin. Ya, kau ingin untuk keluargamu diselamatkan. Kau berbuat baik, kau memberi sesuatu kepada dia. Tapi dimaksud itu ada tujuan Kristus, yaitu supaya Kristus nyampe di orang itu. Amin. Gitu. Amin. Jadi bukan sekedar baik, tapi sampaikan misi Kristus, yaitu kamu menjadi saksiku. Maka aku berikan kuasa. Amin. Ya. Jadi saya melihat bukan untuk diri kita. Jadi saya melihat begini. Roh Kudus diberikan untuk menolong saudara dan saya secara pribadi. Tetapi Roh Kudus juga ada tujuan Kristus, yaitu supaya saudara ya menjadi saksi. Pada waktu itu murid-murid seorang penakut. Pada waktu Yesus disalib semuanya takut. Tapi pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, roh ketakutan gak ada lagi. Mereka memberitakan Yesus kepada seluruh yang ada di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hanya beberapa orang sampai seluruh dunia. Karena murid Yesus. Amin. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaan kehendak Tuhan. Supaya orang lain diselamatkan lewat kehidupan saudara. Jadi saya melihat begini. Saya ini ya baru-baru ini hanya dapat firman Tuhan. Saya buka firman Tuhan, ayatnya sama. Buka lagi ayatnya sama. Sampai berapa kali ayatnya sama. Ini bukan kebetulan. Seperti saya enggak, ini tak tuju enggak. Saya buka pleng. Amos 5 gitu, ayat 24. Aku benci sama tari-tarian. Aku benci sama kampus. Aku benci sama ibadahmu. Tapi dia katakan gini, Tuhan katakan, biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air, dan kebenaranmu seperti sungai yang selalu mengalir. Saya melihat begini, keadilan itu apa? Yang dulunya Tuhan penuhi aku, Tuhan kuasai aku, hanya Tuhan aku, Tuhan aku, Tuhan aku, gitu aja. Terus kita ini sepertinya gak adil, karena itu kita alirkan kepada orang lain, memberkati orang lain, itu adalah keadilan. Jadi kalau hanya begini dompleng, hanya untuk kita gini, kita saja cari Tuhan untuk kita, cari Tuhan untuk kita.
Ini dompleng, gak adil. Karena itu Tuhan katakan, kau jadi saksiku. Keluar, pergi, jadikan saksi supaya setiap orang menerima Yesus. Keluar dari kepentinganmu, tapi ini kepentingan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hanya kepentingan kita. Kita datang hanya sakit, kurang diberkati, semuanya lapor sama Tuhan. Tapi ada kepentingan Tuhan, yaitu keinginan Tuhan, supaya setiap jiwa mengenal nama Yesus. Dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Karena keselamatan itu anugerah. Tapi harus kita beritakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama. Hanya ada nama Yesus yang bisa menyelamatkan di dalam pengampunan dosa. Kan itu kau beritakan. Amin. Amin. Artinya kepentingan Tuhan. Kita ini banyak kepentingan kita. Karena itu rasanya gak adil. Amin. Mari kita keluar pergi untuk kepentingan Tuhan. Anda melayani karena kepentingan Tuhan. Amin. Anda ibadah karena kepentingan Tuhan. Amin. Jadi itu adil. Amin. Jadi hanya untuk kepentingan kita itu rasanya gak adil. Ya. Jadi itu. Barusan saya harus bersaksi. Bukan saya menonjolkan saya. Ini saya menyaksikan Yesus. Bagaimana kuasa itu bekerja. Ya. Roh Kudus bekerja. Tuhan yang bekerja. Saya punya barusan ini ada 1 bulan ini, 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Saya punya pekerja. Pekerja itu orang cukup asalnya. Kemudian dihabiskan. Poya-poya, buat minum, buat mabuk-mabuk, sembarang. Habis total. Gak ada apa-apa. Seperti anak bungsu yang bilang, sampai makan aja gak bisa. Seperti itu. Kemudian dia bekerja, terus bekerja di tempat saya. Kemudian saya ngomong gini, orang ini kalau di seleb gak cocok, gak kuat menurut ukuran saya. Tapi bagaimana lagi kelihatan kondisi itu, ya bekerja. Hanya dia juga kuat dipaksakan. Suatu saat beras turun, dia ini lainnya turunkan beras, dia duduk. Loh itu Jainal itu kok gak turunkan beras saya gitu. Sakit, bos, sakit. Terus akhirnya apa yang sakit? Dia pakai lepis gitu, lepis yang bolong-bolong. Apa yang sakit? Dia buka begini, baru saya tahu itu luka jadi borok yang tidak terawat. Seperti borok yang tidak terawat itu bagaimana? Bosok gitu. Saya lihat itu tulangnya putih. Saya ngomong gini, terus saya ngomong, hanya dia enggak, setelah ngomong, oh itu, terus dia keluar ke tempat istirahat orang bekerja. Dia kelempangan di sana. Saya susul itu, Nal, ayo suntik yuk, yang rumah sakit. Gitu. Itu harus suntik, nggak bisa, nanti infeksi. Akhirnya dia nggak mau, saya nggak mau suntik, gitu. Saya nggak mau. Dia hanya kasih betadine yang ada di kantor, saudara. Betadine aja, dikontrak gitu, betadine. Jadi nggak diobati, nggak dirawat, dikasih betadine aja. Kemudian enggak, terus mari gitu saya ngomong gini sama beliau. Ada dorongan belas kasihan di luar kemampuan saya. Saya ngomong gini sama beliau. Kamu mau terima Yesus? Kalau kamu percaya Yesus, Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Itu bukan hanya ngomong lantang, saya ngomong gitu. Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Saya ngomong. Kamu mau terima? Kamu percaya? Mau gitu. Mau gitu. Karena sembuh, ya kan? Akhirnya dia ikuti saya. Doa. Kamu mau ikuti? Ayo ikuti doa saya. Terus mari gitu saya ngomong gini. Ikuti ya doa saya. Saya ngomong kamu ikuti. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa. Ampuni aku Tuhan. Saya ngomong ampuni sampai berulang kali. Sampai setara orang resep gitu di dalam batinnya. Ampuni aku Tuhan Yesus, ampuni aku. Kau bangkit dan hidup. Kau adalah Tuhan. Masuk dalam hidup. Saya ngomong gitu. Masuk dalam hidup. Saya ngomong gitu.
Sudah selesai? Sudah. Mari itu saya berdoa, kamu aminkan aja. Dalam nama Yesus, oleh pilur-pilurmu Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Mari itu saya tinggal, sudah selesai. Setelah itu, sebelum hari raya, setelah selesai hari raya, saya heran. Nah, mana sakit? Dia buka. Itu tertutup, saudara. Haleluya. Itu bukan kalau bukan kuasa Tuhan. Enggak, saya ngomong sama dia. Diapakan? Enggak ada. Waktu kamu didoakan itu rasanya sakit itu agak enak. Setelah itu bagaimana proses sembuhnya? Saya ngomong gitu. Tertutup sendiri. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kuasanya bekerja bagi orang yang percaya. Amin. Yang menyaksikan, mengalirkan Yesus. Amin. Saya bukan mencari pujian, tapi saya beritakan nama Yesus kepada orang. Amin. Haleluya. Dan ini coba kesaksiannya. Ini ada teman, ya kan, dari Prajekan, dia datang, dia makan, Pak, kesini Pak, dia satu tim, dia penginjilan. Nah, ini saya tak suruh bersaksi, tak suruh ngomong di hadapan orang ini. Nah, itu Bapak ini tahu kesaksiannya sampean di waktu dingin hari ceritanya. Itu tak sendiri sampean di ngomong. Amin. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Roh Allah ada dalam saudara. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan, amin. Kau tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Allah itu mengasihi saudara. Allah itu cinta saudara. Dia tidak tinggalkan saudara. Apapun keadaan saudara, tetap bersyukur. Diberkati atau tidak diberkati, kau tetap di dalam Yesus. Amin. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam, karena Dia adalah Allah yang mengasihi saudara. Tidak ada Allah seperti Yesus. Amin. Anda diberikan kuasa. Praktekkan kuasa ini kepada orang lain. Tularkan, jangan takut, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Amin. Amin. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Amin. Jadi Anda bukan orang agama, tapi Anda adalah orang percaya. Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Karena Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ini alirkan. Jadi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksi. Amin. Saya di luar kemampuan saya hanya ceritakan Yesus. Dan saya doakan karena nama Yesus. Bukan untuk mencari kemuliaan, tapi hanya Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. 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 Amin. Dan itu cinta Yesus. Dia menyertai saudara sampai detik ini. Amin. Anda dimampukan karena Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Rindukan. Hanya satu pengharapan, Kristus di tempat ini. Tidak ada yang lain. Amin.
memenuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Berilah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Muliakan Yesus. Dia adalah Tuhan. Bersyukur kepada Yesus, kepada Allah saudara. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Oh, Ralamase. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, haleluya. Oh, ralama sangkara lama 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 lama, ralama sangkara lama sah, Allah yang maha besar di dalam Yesus Kristus, haleluya. Oh, ralama lama 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 lama, ralama sangkara lama singkara lama sah. Oh, ralama sih. Uralama sekia lama 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 lama. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Dia mengasihi saudara dan saya. Karena Dia berikan Roh Kudus, kemampuan yang di luar kekuatan saudara, kesanggupan yang di luar kesanggupan saudara. Itulah Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Siapa yang inginkan Roh Kudus? Biarlah kau angkat tangan. Doralamasi, dengan hati yang rela. Jangan lihat, tapi Yesus ada di surga. Inginkan yang dari surga memenuhi hidup, bukan dari yang di dunia, tapi yang dari surga itulah yang mengasihi Yesus. Dia akan turun memenuhi hidup. Dia akan menguasai hidup. Oh, api Tuhan, api Roh Kudus berkobar-kobar di dalam nama Yesus.
Uralabasangkaralabasi. Uralabasekiralabasa. Uralabasekiralabasa. Tuhan, oh mereka yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau, bukan dengan gagah dan kekuatan mereka, tapi Roh Allah di dalam nama Yesus penuhi mereka. Tapi Tuhan, tapi Roh Kudus menguasai di dalam nama Yesus. Lepaskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Uralabasekiralabasa. Oh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Uralabasangkaralabasi. Oh rindukan yang dari surga, rindukan Yesus ada di surga. Dia memberikan Roh Kudus. Uralabasangkaralabasi. Haleluya. Glory Jesus. Kau mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau berdiam di dalam kami. Haleluya Yesus. Kau ada di surga. Tapi kami selama di dunia, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi kami. Itulah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami. Tetap di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Diberkati Engkau di dalam nama Yesus. Amin.